Wah, bos ini? Bos! Bos! Pindah belakang gua. Sejak bilu bos pindah ke belakang. Sejak bilu lah. Pindah belakang taruhnya. Iya. Tak bentuk pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Banyak harus Pak bantu ini. Banyak, Bapak. Banyak. Bisa dijelaskan, Bapak? Silakan Pak dijelaskan maksud tujuannya ke sini Pak. Sekolah guys. Sekolah ya. Biar lihat ya. Jelaskan Mas. Ini mau diku mau buat. Padang ibu ngirim surya ke rumah. Surya ada Pak, boleh Pak cari Pak? Sama surya itu cuma nama bu kuningnya. Itu yakin ibu mengirim nah. Ada ibu kirim tu, marek dah rumah awak katanya. Coba kami cari ya Pak. Ini surya tu kan? Surya bawa tadi. Ini mah. Kena Sarawak tak. Wah. Cari ya Pak. Kau kena di WA asal kirim. Itu surat imbauan keikutsertaan dalam program pengungkapan sukarela ya Pak ya, program PPS. Pernah apa dengan program PPS Pak? Aku nama tahu TPS bu. Ya. Yang suara. Bukan Pak, beda. Iko program pengungkapan sukarela ya Pak. Nah, jadi mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022 ada program pengungkapan sukarela Pak. Artinya, wajib pajak dengan sukarela mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan tahun 2016 sampai 2020 ya Pak. Nah, misalnya ada yang terlupa Pak melaporkan di SPT Patang, boleh apa ikut program itu. Apa manfaatnya? Apa nggak bisa diperiksa kewajiban perpajakannya 2016 sampai 2020. Ibaratnya itu kok pemutihan Pak atas kewajiban perpajakan apa yang lalu. Bang, baca buah hitam saja doang ah. Tadi kan. Jadi yang itu ya Pak, kebijakan 2 ya Pak, yang sampai balik persen. Oh yang nomor 2 kok Pak? Iya Pak. Pak jalehan ya Pak, program pengungkapan sukarela tuh. Jadi program pengungkapan sukarela tuh wajib pajak mengungkapkan secara sukarela harta yang dimiliki tapi tidak dilaporkan atau belum dilaporkan di SPT tahunannya Pak. Nah, cara mengungkapkannya adalah membayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di program tersebut. Nah, coba balik ya. Nah, Pak balik. Boleh Pak. Enggak balik pulang dong Pak, balik itunya Pak. Boleh. Nah, Karantinanya, Pak. ya maaf Pak. Nah, jadi kok Pak, kalau orang pribadi, jalan ya Pak ya. Kalau orang pribadi, kebijakan 2 Pak, kalau nggak ikut ITA kebijakan 2 tarifnya 2 balai persen sampai balai persen sama 18%. Nah, untuk kondisi apa kini kok mau lihat dari surenya ini kondisi yang 14% Pak. Jadi penghitungannya Niko harta yang ingin diungkapkan dikurangi dulu dengan sisa pokok utang. Nah, itulah Pak yang dikalikan dengan 14%. Manfaatnya ke Iko Pak, jadi apa nggak bisa diimbau atau nggak bisa diperiksa perpajakannya tahun 2016 sampai tahun 2020 gitu Pak. Dulu deh apa iya pajak kok? Iko Pak, jadi koko untuk yang
Mungkin mungkin lupa Alfa nggak melaporkan hartanya ya Pak ya. Kan harusnya kalau lapor tahunan dilaporkan semua harta, ada mobil, ada tanah, ada rumah, HP, semuanya harus dilaporkan ya Pak ya. Nah, Koko untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak ikut boleh, nggak ikut juga nggak boleh. Tapi yang udah saya ambil jalanan tadi, kalau ikut apa nggak boleh dipariso perpajakannya 2016 sampai tahun 2020 ibaratnya kok diputihkan gitu Pak. Tapi pajak kok bayi cara mau bu. Nanti bu kok utang bu Urang namanya utang dawak ni. Awak tidak pernah utang jalan. Alhamdulillah ya Pak. Nah, kan itu kan kesempatan kepada wajib pajak. Nah Pak, secara sukarela boleh ikut boleh, indak juga ndak apa-apa. Cuman ada manfaatnya Pak. Kalau ikut PPS kok apa ndak boleh dipariso selama tahun 2016 sampai tahun 2020. Ibaratnya kok diputihkan ya Pak. Perpajakan apa? Ndak boleh dipariso, ndak boleh diimpor. Tapi kalau awak ikut aduh dia awak dapat dia awak. Kami aja reko souvenir baca Pak. Cari ikut dah souvenir. Tuh Pak, mantap kan Pak. Nah, jadi beku misalkan apa di rumah kok Pak hitung-hitung lu lah barang haratopa kan banyak nampak haratopa kok kan. Itu jangan gua tahu dulu orang kok selera tu dah. Kalau itu sifatnya rahasia Pak, kami pun enggak tahu doa yang Pak laporkan tuh enggak tahu doh. Itu kan apa lapor surang itu kok. Kalau kami asistensi buliah, dibantu asistensi buliah. Nah, kami enggak tahu tuh yang Pak laporkan enggak tahu lo kami doh. Sifatnya rahasia. Aku dek buat kecil rasio dia. Aku jawab, jangan buat kecil lah sombong ya. Petang gua baru di tanahnya 30 hektar gua. Alhamdulillah. Ya. Menang kacang bencih ya gua. Dan apa? Tu kamu mali pula gini lihat nah. Ambil tangan lain? Bila Pak. Bila. Alhamdulillah. Sedang apa pun ambil kayu dulu. Nah, semoga semakin sukses ya Pak ya. Jadi baca roe bu. Tu buat bayi dulu bu. Ya Pak hitung lah lu barang haratopa, barang utang Pak. Kok lah dapat beko angkonya ya Pak ya. Boleh Pak kamari balik. Tapi surya di rumah ni bu. Ada Pak calik sel. Yang butuh tuh yang penting tahu haragonya barang. Tuh nomornya Pak, nomor akta, nomor BPKB. Itu penting tuh Pak. Kalau di pemudah banyak bu. Ya beko kami maksudnya kan mereka bu. Karena surya arato tu kan setapak kok gini pak. Sertifikat itu apa tu? Jadi kalau ibu cari saya ke rumah banyak. Di tidak apa, beko kami dengan surat tugas beko kami bantu untuk asistensi ya Pak melaporkan ya Pak. Iya, maksudnya kalian apa aku nampai dah bantu kalian dah. Coba, beko kamu dengan rekan yang lain atau siapa itu kami datang ke tempat apa ya Pak ya. Kalau bisa kini sih bu berangkat apa kali? Jadi Pak, jadi beko kamu izin sama atasan lo ya Pak ya. Boleh apa yang ya Pak ya. Enggak, ini yang dia bilang lah, biarin ibu bilang dulu. Saya, Kepala KPP Pratama Solo, menghimbau bapak-bapak dan ibu para wajib pajak kami untuk memanfaatkan program pengungkapan sukarela yang akan berakhir tanggal 30 Juni tahun 2022. Pajak Kuat Indonesia Maju.